Nah, kita lihat nih diagram lingkar yang selanjutnya. Circular flow diagram untuk perekonomian apa nih sekarang? 4 sektor ya. Tadi kita udah lihat yang 2 dan 3 sektor. Sekarang kita lihat yang 4 sektor. Atau biasa juga dikenal dengan perekonomian terbuka. Kenapa dibilang perekonomian terbuka? Karena sekarang pelakunya kita memasukkan pelaku yang terakhir tuh, yang masyarakat luar negeri atau masyarakat internasional ya. Jadi sekarang pelaku ekonominya ada RTP, ada pemerintah, terus satu lagi ada RTK, dan ada masyarakat internasional ya. Makanya dibilang 4 sektor. Pelakunya 4 nih. RTP, pemerintah, dan RTK, dan masyarakat internasional. Makanya dibilang terbuka, kita udah memasukkan unsur dari dunia di luar negara kita gitu ya, negara-negara lain. Nah, terus hubungannya antar 4 pelaku ini gimana nih? Yang pasti, yang namanya RTP atau produsen, dia akan memproduksi barang dan jasa, ya kan? Pasti dia produksi barang dan jasa yang kemudian dikonsumsi oleh RTK. RTK sebagai konsumen, dia membeli barang dan jasa dari produsen, dia harus melakukan apa nih? Melakukan pembayaran ya. Ada biaya harga gitu ya. Nah, RTP sebagai produsen untuk memproduksi barang dan jasa, dia butuh apa? Butuh faktor produksi ya. Faktor produksi yang diperoleh dari RTK sebagai pemasok faktor produksi, ya kan? Masih ingat kan faktor produksi apa aja? Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada modal, dan teknologi ya. Lalu RTP sebagai pengguna faktor produksi, dia harus ngapain? Harus bayar ya, faktor produksinya kan nggak gratis. Jadi RTP ini melakukan pembayaran, ada biaya-biaya gitu ya. Ada biaya-biaya. Apa aja nih biaya-biayanya? Masih ingat nggak? Ada gaji, ada bunga, ada apa lagi? Ada uang sewa, dan profit ya. Ini yang dibayarkan oleh RTP ke RTK. Terus pemerintah ngapain nih? Pemerintah kan juga merupakan konsumen ya. Masih ingat kan salah satu peran pemerintah? Sebagai konsumen, pemerintah melakukan apa? Pembelian ya. Pembelian barang dan jasa. Terus pemerintah RTP kepada pemerintah melakukan apa? RTP melakukan pembayaran pajak ya. Pajak perusahaan, pajak penghasilan, dan pajak-pajak lainnya. Nah, kalau pemerintah sama RTK gimana? Pemerintah sebagai produsen kan salah satu peranannya. Nah, dia berarti membutuhkan apa? Dia butuh faktor produksi juga ya. Jadi pemerintah ke RTK ini melakukan pembayaran-pembayaran juga nih. Seperti gaji, bunga, terus apa lagi? Berbagai subsidi ya. Subsidi kepada masyarakat umum. Nah, RTK nih, masyarakat umumnya nih, mereka juga melakukan pembayaran apa? Pajak ya. Ada pajak penghasilan, ada pajak pelayanan, servis, ada pajak bumi dan bangunan, dan pajak-pajak lainnya. Nah, sekarang ada satu pelaku nih yang masih belum nyambung nih. Masyarakat internasional hubungannya gimana nih sama pelaku ekonomi lainnya? RTP sama masyarakat internasional gimana? Yang namanya perusahaan nih, dia kan memproduksi barang dan jasa ya. Jadi dia pasti juga akan menjual barang dan jasanya ke masyarakat internasional ya. Dia akan apa bahasanya?
mengekspor ya, mengekspor barang dan jasa ke masyarakat internasional. Selain itu, RTK juga ya kayak lo deh, kadang-kadang kan lo juga beli barang yang bukan buatan Indonesia kan ya. Jadi dari masyarakat internasional pun ada hubungannya nih sama RTK. Karena RTK melakukan impor ya, impor barang dan jasa. Jadi beginilah diagram lingkar untuk perekonomian 4 sektor. Ini menggambarkan hubungan antar keempat pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang produsen dan konsumen secara khusus, bagaimana mereka berperilaku. Ditunggu ya di video selanjutnya.